Angin Santa Ana ngamuk lagi, kobaran api semakin mengganas bersatu dengan angin, membakar serta menyapu bersih lokasi kebakaran hingga sangat besar kemungkinan kebakaran akan semakin meluas. Tapi sebelum kalian semua grogoti berita lengkapnya, ada baiknya kalian berbuat kebaikan terlebih dahulu, agar kalian semua dijauhkan dari azab Allah. Ringankan jari jempol kalian, silahkan bersedekah subscribe channel kami Elon Jepri. Semoga kalian semua yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, bahagia di dunia dan akhirat amin. Otoritas Los Angeles memperingatkan tiupan angin Santa Ana berkecepatan 110 km per jam. Angin kering tersebut bisa memicu meluasnya kebakaran lahan. Angin kencang tersebut diperkirakan terjadi pada Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025, waktu setempat atau Kamis hingga Kamis pagi WIB. Tiupan angin Santa Ana bisa mengancam akan memicu kebakaran besar lagi. Dua kebakaran Los Angeles, yakni Palisades Fire dan Eaton Fire masih membara, belum berhasil dikendalikan. Hingga hari ke-8 kebakaran Los Angeles, Rabu, api masih jauh untuk bisa dikendalikan di dua lokasi tersebut. Para pakar cuaca memperkirakan, angin Santa Ana yang sangat berbahaya akan menambah parah situasi yang tak terkendali tersebut. Tetap waspada terhadap lingkungan sekitar Anda. Bersiaplah untuk mengungsi. Hindari apapun yang bisa memicu kebakaran, bunyi pernyataan layanan cuaca nasional. Menurut NWS, sebagian wilayah Los Angeles County dan sebagian besar Ventura County yang bersebelahan berada dalam situasi sangat berbahaya. Semua tanaman dan tumbuhan benar-benar kering dan siap terbakar, jadi api dapat membesar dengan cepat. Ancaman bahaya ini muncul di saat 9.700 hektare lahan Pacific Palisades Fire musnah di lahap api dan 5.700 hektare lingkungan Altadena Eaton Fire hangus. Angin kencang juga menerbangkan abu beracun, sehingga pejabat kesehatan mendesak semua warga untuk mengenakan masker. Abu bukan hanya tanah. Debu halus berbahaya yang bisa membuat iritasi atau membahayakan sistem pernapasan serta bagian tubuh lainnya yang terkena, kata Anish Mahajan, pejabat Dinas Kesehatan Masyarakat Los Angeles County. Perbandingan kerugian kebakaran Los Angeles vs bantuan AS ke Israel untuk Perang Gaza. Amerika Serikat mengalami kerugian akibat kebakaran Los Angeles mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3.251 triliun. Tapi, AS memberikan bantuan militer kepada Israel untuk membunuh dan membumi hanguskan Gaza sebesar 22,76 miliar dolar Amerika Serikat 370 triliun rupiah. Banyak pihak menyebutkan bahwa itu sebagai karma akibat kebijakan cerobos Presiden AS Joe Biden karena mendukung genosida yang membunuh puluhan ribu penduduk Gaza. Tapi, banyak pihak yang berpikir ilmiah, bahwa kebakaran tersebut merupakan ketidakpedulian AS terhadap dampak perubahan iklim yang nyata. Perbandingan kerugian kebakaran Los Angeles vs bantuan AS ke Israel untuk Perang Gaza. 1. Kerugian kebakaranlah mencapai 200 dolar Amerika Serikat miliar 3.251 rupiah triliun. Petugas pemadam kebakaran berusaha mengendalikan api yang melanda Los Angeles sebelum hembusan angin kencang yang diperkirakan mengancam laju api. Kebakaran, yang mungkin menjadi yang termahal dalam sejarah AS, telah menewaskan sedikitnya 24 orang, mengungsikan ribuan orang, menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, dan membuat 100.000 orang berada di bawah perintah evakuasi. Angin kencang hingga 40 mil per jam 64 km per jam, dan hembusan angin kencang di pegunungan mencapai 65 mil per jam 105 km per jam diperkirakan terjadi hingga Rabu, kata peramal cuaca. Angin bertiup kencang pada hari Senin dan diperkirakan akan menguat pada hari Selasa, kata analis perilaku kebakaran Dennis Bourne. Dan saat Los Angeles menahan napas untuk mengantisipasi angin kencang lainnya, semakin banyak cerita tentang korban yang kehilangan nyawa, warga yang rumahnya hancur, dan bangunan bersejarah serta bisnis yang terbakar. Melansir Guardian, kebakaran Palisades, di sepanjang pantai, menyebabkan 8 kematian, sementara kebakaran Eaton, yang lebih jauh ke pedalaman, telah menewaskan 16 orang lainnya, kata kantor pemeriksa medis daerah La. Setidaknya 23 orang hilang, dan pihak berwenang mengatakan jumlah itu diperkirakan akan meningkat. Para penyelidik masih berusaha menentukan apa yang memicu kebakaran tersebut. Kebakaran tersebut bisa jadi merupakan kebakaran termahal yang pernah terjadi di negara ini. Badan-badan pemerintah belum memberikan perkiraan awal kerusakan, tetapi AccuWeather, sebuah perusahaan yang menyediakan data tentang cuaca dan dampaknya, memperkirakan kerusakan dan kerugian ekonomi mencapai 250 miliar dolar Amerika Serikat hingga 275 miliar dolar Amerika Serikat.
Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan langka tentang situasi yang sangat berbahaya terkait dengan kondisi kebakaran parah yang dimulai pada Senin hingga Selasa malam. Angin kencang Santa Ana sebagian besar disalahkan karena mengubah kebakaran hutan menjadi kobaran api yang meratakan seluruh lingkungan di dalam dan sekitar Los Angeles, tempat tidak ada hujan yang signifikan selama lebih dari 8 bulan. Peta untuk kebakaran Eaton dan Palisades memungkinkan pengguna untuk mengeklik ikon dan mendapatkan deskripsi jenis bangunan, seperti rumah atau bangunan komersial, dan jenis kerusakan, seperti besar atau hancur. Alamat dapat dimasukkan ke dalam bilah pencarian untuk menemukan lokasi tertentu. Pengguna juga dapat melihat foto-foto bangunan yang rusak. Peningkatan harga yang tidak wajar telah menjadi masalah di hotel-hotel, persewaan jangka pendek, dan perlengkapan medis. Para penipu juga meminta sumbangan untuk upaya bantuan palsu, kata pihak berwenang. 2. AS kirim $22 76 sen miliar 370 rupiah triliun untuk dukung Israel. Amerika Serikat telah menghabiskan 22,76 miliar dolar Amerika Serikat 370 rupiah triliun untuk mendukung dan operasi melawan Houthi di Yaman. Itu diungkap dalam laporan oleh Institut Watson Universitas Brown. Bantuan militer senilai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk Israel mulai setahun lalu merupakan jumlah tahunan tertinggi yang pernah ada. Melansir Al Jazeera, bantuan untuk Israel merupakan campuran dari pembiayaan militer, penjualan senjata, dan transfer dari persediaan senjata AS, menurut laporan tersebut, yang merupakan bagian dari proyek biaya perang lembaga tersebut. Sebagian besar persenjataan yang dikirim AS adalah amunisi, kata laporan tersebut, termasuk peluru artileri dan bom seberat 2.000 pon, 907 kg. Tidak seperti bantuan militer AS yang didokumentasikan secara publik untuk Ukraina, rincian beberapa pengiriman militer AS ke Israel lebih sulit dipahami, sehingga angka 17,9 miliar dolar Amerika Serikat tidak lengkap, menurut para peneliti Universitas Brown. Mereka mengutip, upaya pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk menyembunyikan jumlah penuh bantuan dan jenis sistem melalui manuver birokrasi. Masih dalam bencana kebakaran yang belum juga usai, kini salah satu pembangkit listrik terbesar di Los Angeles, Amerika Serikat, dilaporkan mengalami ledakan dahsyat. Sabtu, malam, tanggal 18 Januari tahun 2025. Insiden ini memicu kebakaran hebat yang menyelimuti area sekitar dengan asap tebal hitam. Ribuan warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian terpaksa dievakuasi untuk menghindari risiko kesehatan dan bahaya lanjutan. Menurut laporan awal, ledakan terjadi sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Saksi mata menggambarkan suara ledakan yang terdengar hingga beberapa kilometer. Tak lama setelah itu, kobaran api besar terlihat melahap sebagian besar area pembangkit listrik, menyebabkan pemadaman listrik meluas di beberapa wilayah Los Angeles. Dampak lingkungan dan kesehatan. Ledakan ini tidak hanya mengganggu pasokan listrik, tetapi juga menimbulkan ancaman lingkungan. Asap tebal yang dihasilkan mengandung partikel berbahaya, memaksa pemerintah setempat untuk mengeluarkan peringatan kualitas udara. Warga disarankan untuk tetap berada di dalam rumah dan menggunakan masker jika harus keluar. Tim pemadam kebakaran Los Angeles segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api. Namun, tingginya suhu dan kondisi angin memperlambat upaya pemadaman. Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Sementara itu, pemerintah kota telah menyediakan tempat penampungan sementara bagi warga yang terdampak. Warga Los Angeles mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian ini. Kami belum pernah menyaksikan sesuatu yang seburuk ini. Ledakannya sangat mengerikan, dan kami terpaksa meninggalkan rumah tanpa membawa apapun, ujar salah seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Pihak berwenang menjanjikan penyelidikan mendalam untuk menentukan penyebab ledakan dan mencegah insiden serupa di masa depan. Selain itu, mereka juga berjanji untuk segera memulihkan pasokan listrik yang terganggu akibat insiden ini. Ledakan di pembangkit listrik Los Angeles menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dalam operasional fasilitas energi besar. Selain itu, peristiwa ini juga menggarisbawahi perlunya kesiapan tanggap darurat yang lebih baik untuk melindungi warga dari dampak bencana industri. Los Angeles, California, tengah bersiap menghadapi potensi bencana kebakaran hutan yang lebih hebat dan maha dahsyat dalam beberapa hari mendatang. Angin kencang Santa Ana, yang diperkirakan akan bertiup dengan kecepatan hingga 100 mil per jam, diprediksi kembali melanda kawasan tersebut, meningkatkan risiko kebakaran besar.
Sejak pertama kali muncul pada tanggal 7 Januari tahun 2025, kebakaran hutan di wilayah ini telah merenggut 27 nyawa dan menghancurkan lebih dari 22.000 bangunan. Kebakaran paling merusak terjadi di Pacific Palisades, namun beberapa titik api berhasil dikuasai petugas pemadam kebakaran setelah beberapa hari terakhir kondisi cuaca lebih bersahabat. Sebagian warga yang sebelumnya mengungsi telah diizinkan kembali untuk mengambil barang-barang penting seperti obat-obatan. Namun, ancaman baru sudah di depan mata. Pada Sabtu malam, Badan Meteorologi California mengeluarkan peringatan, pengawasan cuaca kebakaran, untuk Los Angeles dan sekitarnya mulai Senin, tanggal 20 Januari hingga Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kami memperkirakan angin Santa Ana akan mencapai puncaknya pada Rabu mendatang, dengan kecepatan hingga 80 hingga 100 mil per jam. Kondisi ini menciptakan risiko kebakaran yang sangat ekstrim, ujar juru bicara badan tersebut, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Situasi ini diperburuk oleh minimnya peluang hujan, sehingga area terdampak tetap kering dan rentan terbakar. Kebakaran Pasifik terparah. Kebakaran Pacific Palisades menjadi salah satu yang terparah, diduga dipicu oleh patahan jaringan listrik yang terjadi beberapa jam sebelum api muncul. Gangguan serupa juga ditemukan di area kebakaran Eaton dan Hughes, masing-masing dengan ratusan insiden yang kemungkinan menyebabkan percikan api pada vegetasi kering. Meskipun penyelidikan masih berlangsung, angin Santa Ana yang kuat diduga mempercepat penyebaran api. Otoritas setempat memperingatkan bahwa sebagian besar pengungsi masih harus menunggu setidaknya 1 minggu lagi sebelum dapat kembali ke rumah mereka. Selain bahaya limbah beracun, jaringan listrik yang rusak, dan gas bocor, risiko tanah longsor juga meningkat di wilayah dengan lereng yang telah kehilangan vegetasi penopang. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan sisa-sisa kebakaran meskipun cuaca kering dan berangin tetap menjadi tantangan utama. Meski angin sempat mereda, layanan cuaca nasional memperingatkan bahwa kondisi tenang ini hanya sementara, dengan angin kencang diperkirakan kembali malam ini, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian. Kebakaran Los Angeles berlanjut, fasilitas penyimpanan baterai litium terbesar berkobar. Kebakaran besar melanda Moss Landing Vistra Power Plant, pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2025, salah satu fasilitas penyimpanan baterai litium terbesar di dunia, yang terletak di Monterey County, California. Dilaporkan CBS News, kebakaran yang dimulai pada Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025, sore itu terus berkobar, sementara pihak berwenang membiarkan baterai litium-ion padam secara alami. Kantor Sheriff Monterey County mengumumkan pencabutan perintah evakuasi untuk sekitar 1.500 warga pada pukul 6 sore waktu setempat pukul 2 GMT. Namun, pejabat kesehatan mendesak warga sekitar untuk tetap menutup jendela dan pintu, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta memantau pembaruan kualitas udara. Kebakaran kembali menyala pada Jumat sore, menghasilkan lebih banyak api dan asap hitam tebal sebelum akhirnya mereda di malam hari. Jalan Raya 1, yang terletak di dekat fasilitas tersebut, tetap ditutup akibat insiden tersebut, dan lalu lintas dialihkan ke rute alternatif. Ini benar-benar menjadi peringatan bagi industri, kata anggota Dewan Monterey County, Glenn Church, dalam konferensi pers. Church menyebut kebakaran ini sebagai skenario terburuk, menekankan perlunya akuntabilitas dan peningkatan langkah-langkah keselamatan saat sektor energi bergerak menuju solusi berkelanjutan. Tim pemadam kebakaran dan tim bahan berbahaya mengambil pendekatan hati-hati dengan membiarkan baterai terbakar secara alami, karena air tidak efektif untuk memadamkan kebakaran semacam itu. Pejabat memperkirakan sekitar 40% bangunan penyimpanan baterai telah terbakar hingga Kamis malam. Kepala Pemadam Kebakaran Joel Mendoza dari North County Fire Protection District mengatakan bahwa kebakaran telah melambat secara signifikan pada Jumat pagi, dengan intensitas hanya 1-5% dibandingkan malam sebelumnya, lapor CBS News. Badan Perlindungan Lingkungan EPA, bergabung dengan otoritas lokal untuk memantau kualitas udara, dengan mengerahkan spesialis dan peralatan guna menilai potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Fasilitas Moss Landing, yang mengalami ekspansi besar pada 2023, terletak di dekat wilayah rawa Elkhorn Slough yang sensitif secara lingkungan. Kekhawatiran muncul terkait kemungkinan pelepasan bahan kimia beracun ke area tersebut. Anggota Majelis Dawn Addis menekankan pentingnya keselamatan publik, dengan menyatakan, saatnya memastikan insiden seperti ini tidak terulang kembali, menurut laporan media.
Kebakaran tersebut telah mengganggu aktivitas lokal, termasuk penutupan sekolah di Hartnell College Castroville Education Center dan sejumlah sekolah di North Monterey County Unified School District pada Jumat. Pejabat kesehatan masyarakat di Santa Cruz County, yang berada di arah angin dari kebakaran, menyarankan warga untuk tetap di dalam rumah dan mematikan sistem ventilasi guna meminimalkan paparan. Meski menghadapi tantangan ini, kondisi cuaca membantu respon darurat. Langit cerah dan kondisi angin tenang memungkinkan asap naik dan menyebar jauh dari area pemukiman, sehingga mengurangi dampak langsung emisi beracun. Sementara kebakaran masih terus membara, pejabat belum memberikan perkiraan waktu untuk penanganan penuh. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, dan Vistra Energy, pengelola fasilitas tersebut, berkomitmen untuk transparansi serta memastikan keselamatan komunitas selama proses tanggap darurat berlangsung. Sebelumnya, pada Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 pembangkit listrik di Moss Landing juga terbakar. Kantor Sheriff Monterey County mengeluarkan perintah evakuasi untuk sejumlah area di sekitar Moss Landing. Selain upaya evakuasi, Caltrans Distrik 5 menutup Highway 1 tanpa batas waktu untuk pembukaan kembali. Persatuan Sekolah Distrik North Monterey County mengumumkan bahwa seluruh sekolah di wilayah tersebut diliburkan sejak Jumat karena kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan siswa. Insiden ini menandai kebakaran kedua yang terjadi di pembangkit listrik Moss Landing dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2022, kebakaran juga terjadi di fasilitas penyimpanan daya Tesla di lokasi yang sama. Berdasarkan laporan Los Angeles Times pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025, jumlah korban tewas akibat kebakaran mencapai 27 orang hingga Jumat. Kepala Polisi Kota Los Angeles Robert Luna memperkirakan jumlah korban jiwa kemungkinan akan bertambah. Pencarian terus berlanjut, kata Luna, lewat keterangan persnya pada Kamis lalu. Menurut data Departemen Kepolisian Kota Los Angeles, sebanyak 31 orang dinyatakan hilang. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles pun menyebut telah terjadi kenaikan jumlah WNI yang melapor terdampak kebakaran di Los Angeles, California. Sejauh ini terdata 163 WNI, baik masyarakat diaspora maupun pelajar, yang terdampak kebakaran hutan, kata Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Los Angeles Afina Burhanuddin, Rabu lalu. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dari jumlah sebelumnya yang dilaporkan pada Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025 sebanyak 97 orang. Para WNI yang terdampak dilaporkan menetap di wilayah Pasadena, Altadena, Silmar, dan Calabasas. Menurut Afina, kondisi cuaca di Los Angeles masih belum kondusif mengingat angin Santa Ana, yang menjadi salah satu faktor pemburukan kebakaran di Los Angeles, masih muncul. Sementara itu, sebagian besar WNI yang terdampak dilaporkan mengungsi ke pusat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat dan terbuka bagi semua korban tanpa membedakan kewarganegaraannya. Ada pula WNI yang mengungsi di rumah saudara dan kerabat, hotel, ataupun mencari tempat tinggal sementara baru. KJRI Los Angeles juga menyiapkan tempat pengungsian dan persediaan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagaimanapun, kami menyarankan supaya WNI terdampak bisa ke shelter resmi karena fasilitas di sana yang pasti lebih baik, kemudian bisa terdata dan mendapat informasi terbaru, dan pasti dapat bantuan. Kemenangan bagi Palestina. Ribuan warga Gaza bersorak dan berpelukan rayakan gencatan senjata. Sementara warga Los Angeles sedang berduka karena rumah dan lahan mereka dilahap si jago merah. Gencatan senjata yang disepakati oleh Israel dan kelompok Hamas disambut positif oleh warga Gaza. Ribuan warga Gaza bahkan bersorak dan berpelukan merayakan gencatan senjata tersebut. Dari foto yang beredar, warga tampak berkumpul di halaman rumah. Mereka bersorak sembari memukul alat musik. Tak hanya itu, warga Palestina tersebut juga saling berpelukan satu sama lain. Di luar rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah, ratusan warga Palestina meneriakkan yel, bernyanyi, dan mengibarkan bendera. Sekelompok anak laki-laki muda memimpin nyanyian perlawanan yang populer, sedangkan orang dewasa merekam momen itu di ponsel mereka. Kerumunan juga terlihat di Khan Yunis, Gaza Selatan. Para pemuda menabuh genderang dan bersorak merayakan gencatan senjata Israel Hamas. Kendaraan kelompok bersenjata Palestina yang melaju perlahan di jalan juga disambut sorakan. Diketahui, dalam kesepakatan gencatan senjata ini, pasukan pendudukan Israel nantinya akan ditarik dari Gaza. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, Ribuan warga Gaza bersorak rayakan gencatan senjata Israel Hamas.
Kebakaran Los Angeles yang besar dan membara sejak tanggal 7 Januari turut menghanguskan rumah-rumah ibadah termasuk masjid. Rumah ibadah di Pasadena dan Altadena, termasuk sinagog, gereja, dan masjid. Salah satu masjid yang dilahap api adalah Masjid Al-Taqwa. Masjid yang menjadi tempat bernaung komunitas muslim itu menjadi daya tarik bagi keluarga muda, mahasiswa, dan kaum profesional dalam 20 tahun terakhir. Banyak keluarga yang menyebutnya sebagai rumah kedua mereka, ucap Junaid Asy yang merupakan imam masjid dikutip dari Time yang melansir laporan AP. Masjid Al-Taqwa yang didirikan oleh orang-orang Afrika Amerika itu belakangan menjadi tempat berkumpul komunitas muslim di daerah tersebut. Bagian belakang masjid menjadi tempat berkumpul pada saat buka puasa bulan Ramadan, selain menjadi tempat anak-anak kecil beraktivitas seperti menggambar. Itu adalah cara kami menunjukkan rasa memiliki masjid, kata Asy. Seorang profesor dari Universitas Redlands, Samar Ganoum, telah salat di masjid tersebut sejak 1990-an. Anak Ganoum merupakan orang yang menginformasikan kabar duka soal kebakaran di Masjid Al-Taqwa. Saat dia bilang, "Ibu, masjid terbakar," sambil berurai air mata, "hati saya hancur," ujar Ganoum. Beberapa saat sebelum Al-Taqwa terbakar, Ganoum sempat menunaikan salat zuhur di masjid lain dan para jemaat melakukan salat istisqa atau salat meminta hujan. Upaya penggalangan dana untuk membangun kembali masjid sudah dimulai. Sementara untuk salat Jumat, para jemaat diberi tahu lokasi masjid lain yang terdekat. Menjelang Ramadan, jemaat Masjid Al-Taqwa berharap bisa mendapat tempat untuk berkumpul. Kehancuran gereja komunitas Altadena juga membuat hati jemaat berduka. Ini mengejutkan. Ini adalah pengingat bagi kita tentang betapa rapuhnya hidup, kata Pendeta Paul Tellstrom. Sinagog berusia 80 tahun juga tak selamat dari amukan si jago merah yang melahap daerah tersebut. Hanya gulungan Taurat yang bisa diselamatkan oleh jemaat. Hampir tidak ada yang tersisa kecuali beberapa tembok dan ruang kosong, jelas Direktur Eksekutif Pasadena Jewish Center, Melissa Levy. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles pada awal Januari tahun 2025 telah menyebabkan dampak yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kondisi cuaca kering dan angin kencang yang mempercepat penyebaran api, jumlah korban tewas terus meningkat, mencapai 16 orang, dan lebih dari 12.000 bangunan dilaporkan terbakar. Bencana ini juga mengakibatkan kerugian besar bagi beberapa artis ternama, seperti Leighton Meester dan Adam Brody, Anna Faris, serta Miles Teller, yang rumahnya kini hanya menyisakan puing-puing. Tragedi ini mengingatkan akan bahaya kebakaran hutan yang tidak hanya menghancurkan pemukiman, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Rumah John Goodman seharga 74 miliar rupiah. John Goodman kehilangan rumah yang dibelinya pada 2008 seharga 74 miliar rupiah akibat kebakaran ini. Kediaman seluas 487 meter persegi dengan 5 kamar tidur dan 5 kamar mandi kini hanya menyisakan pagar depan dan kolam renang yang airnya berubah hitam. Kehilangan ini sangat menyentuh bagi John, mengingat rumah tersebut menyimpan banyak kenangan indah bersama keluarga. John membagikan rasa dukanya melalui media sosial, berharap korban lain juga mendapatkan dukungan pemulihan. 2. Rumah Anna Faris seharga 81 miliar rupiah. Anna Faris juga mengalami kerugian besar saat rumahnya di kawasan elit Los Angeles dilalap api. Rumah yang dibeli pada 2018 seharga 81 miliar rupiah dan dikelilingi pepohonan hijau kini hanya menyisakan lahan kosong.
Anna dan suaminya turut dievakuasi di tengah bencana ini, menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka. Dalam unggahan di media sosial, Anna menyampaikan rasa kehilangan atas tempat tinggalnya yang penuh kenangan. Rumah Anthony Hopkins seharga 97 miliar rupiah. Aktor legendaris Anthony Hopkins menjadi salah satu korban kebakaran besar di Los Angeles. Rumahnya yang dibeli pada 2021 seharga $6 juta atau sekitar 97 miliar rupiah kini hancur tanpa tersisa. Rumah tersebut dikenal memiliki desain elegan dengan pemandangan alam yang indah. Setelah kebakaran, yang tersisa hanyalah puing-puing dan kenangan pahit bagi Hopkins. 4. Rumah Leighton Meester dan Adam Brody seharga 105 miliar rupiah. Pasangan Leighton Meester dan Adam Brody menjadi korban kebakaran besar di Los Angeles yang menghancurkan rumah mewah mereka. Dibeli pada 2019 seharga 105 miliar rupiah, rumah seluas 557 meter persegi ini kini hanya menyisakan rangka beton dan pagar yang sebagian terbakar. Musibah ini terjadi di tengah cuaca kering yang mempercepat penyebaran api di California Selatan. Lewat media sosial, mereka mengungkapkan kesedihan dan membagikan potret rumah yang kini rata dengan tanah, menyisakan kenangan pahit bagi pasangan tersebut. 5. Rumah Miles Teller seharga 121 miliar rupiah. Aktor Miles Teller menjadi salah satu artis yang rumahnya musnah akibat kebakaran di Los Angeles. Rumah seharga 121 miliar rupiah yang baru dibelinya pada April tahun 2022 hangus tanpa sisa, termasuk mobil mewah yang terparkir di halaman. Miles bersyukur karena dirinya dan keluarganya selamat meski harus kehilangan tempat tinggal. Tragedi ini mengingatkan betapa cepatnya bencana dapat menghancurkan segalanya. 6. Rumah Paris Hilton seharga 130 miliar rupiah. Rumah pantai Paris Hilton di Malibu senilai 130 miliar rupiah menjadi salah satu properti yang paling terdampak kebakaran ini. Dibeli bersama suaminya, Carter Ram, rumah tersebut kini rata dengan tanah setelah dilalap api. Paris membagikan video dan foto melalui media sosial, mengungkapkan rasa patah hati atas kehancuran ini. Baginya, rumah tersebut tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga menyimpan banyak kenangan berharga. 7. Rumah Ben Affleck seharga 328 miliar rupiah. Ben Affleck mengalami situasi darurat saat kebakaran melanda kawasan Pacific Palisades. Rumahnya yang dibeli 5 bulan lalu seharga 20,5 juta atau sekitar 328 miliar rupiah berada di area yang terancam. Ia sempat mengungsi bersama keluarganya demi keselamatan. Beruntung, rumah Ben selamat meski api mendekat dengan cepat. 8. Rumah Candi Spelling seharga 372 miliar rupiah. Candi Spelling mengalami kehilangan besar saat rumahnya di Pacific Coast Highway, Malibu, senilai 372 miliar rupiah terbakar habis. Rumah itu memiliki nilai sentimental tinggi, menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Candi menyampaikan keterkejutannya atas musibah ini, merasa sangat sedih kehilangan rumah yang berarti baginya. Ia berharap bisa pulih dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup setelah kehilangan tersebut.